As- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang observasi atau pengamatan. Selanjutnya, sebelum masuk ke materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 yang terdiri dari yang pertama Maulida Aulia dengan NIM 163, selanjutnya Muhammad Afifuddin dengan NIM 190 dan Romze dengan NIM 225. Selanjutnya, apa itu observasi? Selanjutnya. Observasi, menurut buku Panduan Teori dan Praktik Pemahaman Individu Teknik Non-Tes oleh Dodi Hartono 2020, observasi adalah salah satu metode untuk mengumpulkan data dilakukan secara sistematis serta sengaja dengan memanfaatkan alat indera manusia seperti mata atau telinga untuk mengamati gejala atau fenomena tertentu menjadi fokus analisis. Proses observasi mencakup pencatatan hasil pengamatan yang dilakukan untuk mendokumentasikan gejala atau fenomena yang diamati secara terstruktur dan dapat digunakan untuk analisis atau evaluasi lebih lanjut. Observasi dapat menggunakan alat bantu seperti skala sikap untuk mengukur sikap atau respon tertentu atau angket kuesioner. Selanjutnya, jadi observasi dapat dilakukan secara individu maupun kelompok sesuai dengan tujuannya. Selanjutnya yaitu tujuan observasi berdasarkan buku panduan teori dan praktik pemahaman individu teknik non-tes oleh Dodi Hartono tahun 2020. Yang pertama yaitu mengumpulkan data yang sistematis untuk memahami gejala atau fenomena yang menjadi objek pengamatan. Jadi untuk mengumpulkan informasi secara terstruktur dan berencana dapat membantu memahami lebih dalam tentang gejala atau fenomena yang sedang diamati. Yang kedua yaitu menganalisis karakteristik individu untuk mencapai maksud tertentu. Jadi memungkinkan analisis mendalam tentang perilaku, kebiasaan, atau sifat individu untuk memahami bagaimana karakteristik seseorang berkaitan dengan konteks tertentu. Selanjutnya yaitu memberi informasi untuk mendukung proses evaluasi terhadap subjek atau situasi yang diamati. Jadi membantu menyediakan data yang mendukung proses evaluasi baik terhadap individu maupun situasi tertentu. Selanjutnya yaitu melengkapi informasi yang tidak bisa didapatkan melalui teknik lain. Jadi ada informasi tertentu yang tidak dapat diperoleh melalui kuesioner, wawancara, atau tes tertulis yang dapat memberikan wawasan tambahan. Secara keseluruhan observasi bertujuan untuk memberikan data yang komprehensif dan spesifik yang tidak hanya mendukung analisis dan evaluasi tetapi juga melengkapi informasi yang mungkin tidak terjangkau oleh metode lain. Baik, selanjutnya. Oke, selanjutnya ke jenis-jenis observasi atau pengamatan. Nah, berdasarkan buku panduan teori dan praktik pemahaman individu teknik non-tes oleh Dodi Hartono tahun 2020, itu ada ditinjau dari segi peranan observer sama segi cara pengamatannya. Di sini saya akan menjelaskan segi peranan observer terlebih dahulu. Di segi peranan observer itu terbagi menjadi dua, yaitu ada observasi partisipasi dan non-partisipasi. Kalau partisipasi itu si pengamat itu turut mengambil tindakan ke dalam pengamatannya, sedangkan non partisipasi itu nggak turut mengambil tindakan di pengamatan tersebut. Contohnya apa? Misalkan seorang guru yang di contoh observasi partisipasi itu contohnya seorang guru ingin melihat mengamati apakah model pembelajaran based learning itu akan efektif jika diajarkan pada siswa di pembelajaran matematika. Nah, nantinya kan guru itu akan berpartisipasi dalam menyiapkan dari segi mm, model pembelajaran based learning itu kan membutuhkan suatu masalah. Nah, si guru ini akan memberikan masalah kepada siswa dan siswanya nanti akan berdiskusi secara kelompok. Lalu juga gurunya itu akan berpartisipasi dalam eh, jadi membimbing atau mengelilingi kelas menjadi fasilitator. Nah, sedangkan non-partisipasi itu contohnya adalah seorang guru ingin mengamati perilaku siswa di saat jam istirahat. Nah, bisa saja guru itu mengamatinya di kantin saat siswa sedang beristirahat atau makan siang di kantin. Nah, nanti si guru itu akan mengamati secara jauh perilaku siswanya. Lalu yang dari segi cara pengamatannya itu ada terstruktur dan
maaf, observasi sistematik dan observasi non-sistematik. Nah, observasi sistematik itu sama aja observasi terstruktur. Maksudnya apa? Maksudnya itu terstruktur dari eh, tahapan ada persiapannya, terus kerangka rencananya itu sudah dibuat gitu. Apa yang mau dia, siapa yang mau dia mati, apa, terus bagaimana, kapan dan di mana gitu. Sedangkan non sistematik itu tidak terstruktur. Jadi setiba-tibanya pengamat itu mau ngamati apa, nggak perlu ada kak siapa mau dia mati, terus kapan dan di mananya gitu. Jadi bebas kalau non sistematik. Lanjut. Lalu di sini ciri-ciri berdasarkan buku yang sama seperti yang jenis-jenis, ada 4 ciri-ciri dari observasi. Yang pertama itu tidak melihat suatu permasalahan secara sekilas, tapi harus diamati secara mendalam. Kalau misalkan kita tidak mengamatinya secara mendalam, nanti hasil dari observasi yang sudah kita amati itu akan tidak rinci dan mungkin saja bisa ada kesalahan gitu. Nah, lalu yang kedua itu observasi harus segera dicatat agar peristiwa itu tidak mudah terlupakan. Jadi setelah observasi itu harus perlu segera dicatat agar nggak mudah lupa. Lalu yang ketiga itu dilakukan secara terencana dan sudah disiapkan segala sesuatunya sesuai urutan yang telah ditetapkan. Jadi jika mau observasi itu berjalan dengan baik, perlu adanya persiapan atau perencanaan agar tidak eh, suatu hal yang mengganggu gitu. Lalu yang keempat itu harus bersifat objektif. Jadi observasi itu tidak eh, pengamatnya itu tidak boleh bersifat subjektif. Lanjut, di observasi itu ada alat yang digunakannya. Yang pertama itu ada catatan anekdot, terus skala penilaian dan alat pencatat mekanik lainnya. Di catatan anekdot itu pengamat akan mencatat atau mendeskripsikan tingkah laku atau ucapan yang didengar. Dan di skala penilaian itu ada format mengandung penilaian dari pengamat terhadap orang yang diamati. Dan tipe, maaf, ke next. Nah, di skala penilaian itu tipe format skalanya itu ada skala numerik, penilaian grafik, dan daftar cek. Jadi misalkan ya, contohnya itu si guru ingin mengamati perilaku siswa. Dan indikatornya itu dinilai secara skor. Misalkan skor 1 itu kurang, skor 2 itu baik, dan skor 3 itu sangat baik. Lalu ada alat pencatat mekanik lainnya seperti rekaman atau video dan lain-lainnya. Selanjutnya, lalu di sini tuh ada langkah pedoman penyusunan observasi. Yang pertama itu menetapkan tujuan observasi. Kan pastinya harus tahu dulu tujuan observasinya tuh apa. Nah, setelah itu baru menetapkan bentuk-bentuk format pencatatan hasil observasi sesuai tujuan. Nah, misalkan bertujuannya untuk tadi mengamati perilaku siswa, berarti format pencatatan hasil observasinya itu berbentuk skala penilaian. Nah, setelah menetapkan bentuk-bentuk itu akan membuat format pencatatan hasil pengamatan. Selanjutnya, nah, bagaimana sih cara menyusun lembar observasi? Jadi, lembar observasi itu ada 8 cara. Yang pertama, itu ada merumuskan tujuan observasi. Lalu yang kedua, itu membuat kisi-kisi observasi. Yang ketiga, pedoman observasi, menyusun pedoman observasi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu yang keempat, itu menyusun aspek yang akan diobservasi. Dan yang kelima, itu melakukan uji coba pedoman observasi. Nah, jika di uji coba ini akan terdapat kekurangan atau kesalahan, maka akan direvisi di langkah selanjutnya. Dan setelah direvisi baru melakukan observasi. Nah, setelah melakukan observasi baru kita tuh dapat mengolah dan menganalisis hasil observasi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya setelah memahami terkait dengan proses penyusunan pedoman observasi, sekarang kita akan masuk ke contoh pedoman observasi sendiri. Nah, di sini ada salah satu contoh pedoman observasi. Yang pertama, seperti yang dijelaskan oleh rekan saya tadi, harus ada tujuan observasi. Di sini, tujuan observasinya untuk mengetahui keaktifan mahasiswa di salah satu kelas angkatan 2012 di program studi BK Ahmad Dahlan gitu. Nah, kemudian yang kedua, observer ini harus mengetahui aspek-aspek atau kriteria yang digunakan pada saat observasi. Contohnya di sini yang pertama itu terkait dengan keaktifan bertanya, kemudian menjawab pertanyaan dari dosen, memberikan umpan balik, kemudian mendengarkan dengan baik, perhatian yang fokus, dan mencatat materi kuliah. Nah, dalam pedoman observasi ini itu menggunakan format skala penilaian numerik. Oleh karena itu, pada pedoman observasi ini ada skala penilaiannya itu yang pertama tidak pernah, kemudian jarang, kadang-kadang,
umumnya, dan yang terakhir adalah selalu. Nah, di pedoman observasi ini juga ada kolom komentar yang akan diisi oleh si observer tersebut. Nah, setelah memperoleh data hasil observasi tersebut, si observer ini bisa merumuskan deskripsi atas hasil observasi yang telah dilakukan sebelumnya. Hingga si observer ini bisa menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi atau saran atas hasil observasi yang telah dilakukan sebelumnya. Oke, selanjutnya di sini ada kelebihan observasi. Nah, yang pertama, observasi ini dapat mengamati berbagai macam fenomena. Nah, kemudian yang kedua, observasi ini cocok untuk mengamati perilaku siswa atau guru. Jadi dengan mengamati perilaku siswa, kita itu bisa mengetahui bagaimana mereka itu merespon materi, kemudian berpartisipasi dalam kegiatan, ataupun berinteraksi dengan teman-temannya. Kemudian begitu juga dengan pada saat kita mengamati seorang guru. Jadi kita bisa melihat bagaimana sih guru tersebut mengajar, bagaimana sih mereka itu mengelola kelas, bagaimana mereka itu interaksinya dengan siswanya. Nah, kemudian yang ketiga, observasi ini dapat mengukur hal yang tidak bisa diukur dengan tes. Contohnya, observasi ini bisa mengukur perilaku siswa, kemudian interaksi sosial maupun sikap. Nah, yang keempat ini, observasi ini tidak terikat dengan laporan pribadi. Seperti yang dijelaskan oleh rekan saya tadi, di ciri-ciri observasi itu ada observasi ini bersifat objektif. Jadi, observasi itu benar-benar berdasarkan pandangan atau data, maaf, observasi ini benar-benar berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi, bukan berdasarkan pandangan atau pendapat dari si observernya sendiri. Nah, selanjutnya ada kekurangan dari observasi sendiri. Jadi, pelaksanaan observasi itu dapat terganggu oleh keadaan tertentu, di mana ini ada faktor eksternal, misalnya yaitu cuaca atau lingkungan yang kurang mendukung. Kemudian yang kedua, bisa juga dengan faktor internal, contohnya yaitu keterbatasan alat atau waktu yang tidak mencukupi. Kemudian yang kedua, observer itu bisa menjadi jenuh jika pelaksanaan observasi terlalu lama. Nah, hal ini itu bisa mempengaruhi kualitas observasi. Karena observer itu mungkin saja menjadi kurang teliti atau kurang aktif dalam mencatat informasi yang diperlukan akibat rasa jenuh tersebut. Nah, berikut merupakan kode QR sumber referensi yang kelompok kami pakai. Nah, mungkin dari sini teman-teman yang ada pertanyaan bisa diketikkan pada kolom komentar video kami. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.